Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadzimil ladzat yakni al-maut. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Cipondoh Bapak Haji Ruslandi S. Lubis SE MBA dan seluruh jajaran pengurusnya, wabil khusus imam sholat subuh kita, Syekh yang tadi ngimamin kita. Yang saya hormati Ketua DMI Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. Yang saya hormati para guru, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang istiqomah sholat subuh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Setelah sholat subuh, mari kita niatkan untuk i'tikaf di masjid yang kita cintai ini. Sambil menunggu waktu syuruk, insya Allah nanti kita sholat sunnah 2 rakaat, mendapatkan pahala senilai dengan melaksanakan haji dan umroh yang dilakukan secara sempurna. Kata Nabi SAW. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada para panitia, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang memberikan kesempatan kami dapat silaturahim dengan para kaum muslimin muslimat di lingkungan Cipondoh ini. Mudah-mudahan kehadiran kami membawa manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk materi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya hadir dari Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ini masjidnya. Dan kebetulan salah satu pengurus di sana yang ditunjuk sebagai bidang tentang pelayanan pemuliaan jenazah, KPJ Institut Manajemen Kematian. Jadi saya sebetulnya di sana itu marbot dan kurang lebih sudah hampir 26 tahun menjadi pengurus Masjid Raya Pondok Indah. Salah satu kegiatan Masjid Raya Pondok Indah adalah dalam hal fardu kifayah, layanan pemuliaan jenazah. Mengurus masjidnya sendiri itu sudah masuk bagian fardu kifayah.
secara khusus lagi berkaitan dengan pengurusan jenazah. Alhamdulillah kami sejak memiliki kendaraan unit mobil jenazah ini di tahun 2001 kami mulai bergerak memberikan layanan dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan dan mengantarkan ke pemakaman. Kalau belum ada mobilnya tentu repot karena selama ini ngurus jenazah bak mandinya terpisah. Mobilnya enggak ada. Berhubung ini sudah ada mobil, maka kami setting dalam satu mobil kendaraan itu lengkap peralatan dari bak mandi, keranda, kain kafan, papan nisan, papan dinding ari. Jadi lengkap. Di tahun 2014 kami munculkan sebuah komunitas namanya KPJ, singkatan dari Komunitas Peduli Jenazah. Orang melihat dari jauh logo ini mirip KPK katanya. Ditangkap KPK masih mending bisa pulang Pak. Kalau ditangkap KPJ wassalam. Mobil jenazah depan rumah. Institut Manajemen Kematian. Banyak orang bertanya apa itu maksudnya. Mati kok sampai ada manajemennya, apalagi sampai ada institutnya. Sehingga mobil-mobil kami kalau lewat di jalan itu pasti dipentelengin orang Pak, dibaca gitu, sampai minggir-minggir gitu. Maksudnya apa iki? Jadi ini sebuah edukasi pembelajaran tentang bagaimana kita memuliakan jenazah keluarga sendiri minimal. Syukur-syukur mau mengurus jenazah orang lain. Visi kami membangun kesadaran akan pentingnya mengingat kematian dan kepedulian kita terhadap jenazah. Ingat mati dan peduli jenazah. Itu yang kita harapkan. Sehingga setelah ikut kuliah ini, nanti insya Allah sesuai dengan tema tadi yang disampaikan panitia, mengubah mindset kita dari takut menjadi berani. Memuliakan jenazah. Misi kegiatannya mulai dari menyelenggarakan kuliah umum seperti ini, menyelenggarakan pelayanan pemulihan jenazahnya, menyediakan kendaraannya, dan membuka pendaftaran membership. Rukun kematian bahasa kitanya. Ini kantor khusus kami. Ini mobil yang sekarang-sekarang. Kalau yang tadi yang jadul Pak. Delica Mitsubishi. Ya. Insya Allah ini satu-satunya mobil kendaraan, mobil jenazah model seperti ini. Ini Luxio, ini Panther. Dan insya Allah akan hadir Hi-S. Mobil ini nanti dengan tim menyusul. Jadi alhamdulillah mobilnya itu sudah ada 6. Ketika mendapatkan mobil baru ini setelah 2014, mobil yang 2 tadi kita sedekahkan ke masjid lain. Jadi L300 Kijang kita sedekahkan ke masjid lain. Maka sekarang hari ini kita ada 4 kendaraan mobil jenazah. Kadang kita melihat ada masjid punya mobil jenazah, mobil ambulan. Satu saja sebulan belum tentu terpakai. Ini penelitian saya Pak. Kenapa mobilnya mangkrak? Enggak terpakai selama sebulan. Satu, karena enggak ada yang mau mati duluan. Yang kedua, yang dilayani hanya warga komplek, warga sekitar. Sehingga dalam sebulan warga sekitar enggak ada yang meninggal, berarti mobilnya nganggur. Begitu ada yang meninggal 3 bulan, dipanasin, mogok. Bahkan akinya dicopot. Ini Masjid Pondok Indah punya 4. Kalau model pelayanan seperti itu berarti 4-4-nya bakal mangkrak. Rugi enggak yang ngasih Pak? Rugi banget. 1 aja mangkrak rugi. Ini 4-4-nya mangkrak. Maka kami enggak mau kendaraan ini mangkrak. Maka kami punya pemikiran, punya konsep bagaimana kendaraan ini bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Bukan hanya warga Pondok Indah saja. Tapi seluruh penduduk DKI Jakarta silahkan pakai.
Bahkan di luar DKI yang dekat dengan Pondok Indah, seperti Cinere, Ciputat, Bintaro, Ciledug, silahkan. Karena masih bisa dijangkau. Tapi kalau Cipondoh kejauhan, Pak. Nah, konsepnya bagaimana jamaah mengetahui kalau di masjid ada mobil dan boleh dipakai, silahkan. Maka kami keluarkan KPJ Card, program kepedulian Masjid Raya Pondok Indah, berupa kartu sedekah pemuliaan jenazah. Di mana ketika sudah terdaftar dan memiliki kartu ini, silahkan siapapun yang mati duluan pakai. Jadi yang di cover, yang pakai bukan pemilik kartu. Ini hanya sebagai penanggung jawab saja. Siapa yang dilayanin? Keluarganya meninggal duluan, pakai. Tetangganya meninggal duluan, pakai. Keluarganya yang tinggalnya jauh bukan di situ, pakai. Bahkan sahabat, orang tak kita kenal, sesama kaum muslimin kita boleh bantu. Sehingga alhamdulillah hampir setiap hari kendaraan kami keluar untuk melayani jamaah. Padahal bisa jadi jamaahnya itu belum pernah sholat di Masjid Pondok Indah. Nah, ini konsepnya ini. Ya, contoh hari ini yang kami akan layani itu warga di sekitar Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ya, saya sudah dapat WA barusan informasi, Ustadz ada warga kami meninggal. Siap, kami atur. Tim kami jalan. Kalau sudah memiliki kartu ini, maka semua fasilitas didapatkan di luar lubang makamnya. Mandiin berikut bak mandinya. Kain kafan berikut perlengkapannya. Mensolatinya ya bareng-bareng di masjid terdekat. Mengantarkan ke pemakaman. Semua fasilitas ini sudah ada di kendaraan, tinggal diturunkan. Sehingga kami bisa melayani dengan area yang di mana saja, seluruh DKI bisa dijangkau. Untuk mendapatkan kartu ini, selamat datang, Cak Nur. Salah satu tim kami yang ada di Tangsel datang sudah. Untuk mendapatkan manfaat dan keanggotaan kartunya, Bapak Ibu, kita berikan kemudahan. Sekali berinfak seumur hidup. Jadi iurannya enggak bulanan, Pak. Kalau kita tarik bulanan 10.000 sebulan atau 5.000 sebulan, capek ngurusnya. Kita panitia lupa, yang bayar juga lupa. Tapi kalau sekali seumur hidup, ya sudah, sebelum dipakai hidup. Bahkan ini bisa diwariskan, manakala pemilik kartu meninggalnya bukan di tempat sini. Meninggal di Mekah sumpama lagi haji, maka itu bisa diwariskan, disedekahkan ke orang lain. Maka boleh atas nama pribadi atau lingkungan, masjid, RT yang lain-lain. Karena manfaatnya tadi terserah yang mati duluan, pakai duluan. Kalau sudah terpakai dan mendaftar cuma 1 jiwa, maka selanjutnya silahkan di top up lagi. Bayarnya kalau sudah kepake, Pak. Kalau belum kepake jangan dulu bayar. Saya nggak nerima. Ya. Sehingga ini akan meringankan keluarga duka, bahkan lingkungan di mana pengurus masjid, pengurus RT, pengurus majelis taklim nggak pusing-pusing, Pak. Yang selama ini bisa jadi ketika ada keluarga duka nyari amilnya di mana, beli kain kafannya di mana, papan nisan, papan dinding arinya belum siap. Belum mobil jenazahnya, mau nyari di mana? Ini semuanya sudah terlengkapi itu semuanya, Pak. Dari kami datang selesai masalah. Keluarga istilahnya cukup tinggal nangisnya saja. Sekali bayar infak sebesar 1,5 juta. Nah ini konsep ini, manajemen ini boleh silahkan ditiru, Pak. Oleh pengurus-pengurus masjid yang memiliki kendaraan. Supaya kendaraannya punya azas manfaat. Jangan nunggu orang sekitar saja yang dilayanin, gitu Pak. Dengan memiliki kartu ini, maka kita bisa bersedekah pelayanan pemulihan jenazah kepada siapapun sesama muslim. Ini member-membernya dan ini pelayanannya kemarin. Hadir di belakang saya Pak Yusuf Kala sebagai Ketua DMI. Beliau juga kepo.
baca tulisan di belakang saya, Institut Manajemen Kematian. Akhirnya saya diajak ngobrol. Apa ini maksudnya, Pak? Ini adalah tempat belajar di mana kami melahirkan para pemulia jenazah milenial. Amil jenazah muda-muda. Loh, cakep bener. Berapa lama belajarnya? Sekali aja. 5 jam, insya Allah siap dan berani menjadi amil jenazah. Kalau non-member, belum jadi member Pak, minta layanan kami, ini administrasinya. 3 kali lipat, 4,5 juta. Bagi para duafa yang memang perlu dibantu, kita gratiskan, free, kita layanin. Tanpa harus menggunakan kartu, tanpa harus bayar, berinfak. Ini pengantaran keluar kota Pak, dari keluar kota kita bisa antar dengan peti jenazah kalau keluar kota. Orang sakit kita juga bisa layanin antar ke rumah sakit. Untuk kuliah umumnya di Masjid Raya Pondok Indah diselenggarakan secara rutin setiap sebulan sekali. Di hari Ahad pekan terakhir. Jadi kemarin bulan Mei ya sudah. Di bulan Juni insya Allah akhir bulan. Dan di bulan ini sudah masuk angkatan ke-80. Jadi sudah 80 kali diselenggarakan, sudah 79 kali diselenggarakan dan semuanya free. Mengubah mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga sendiri. Harapannya setelah ikut kuliah ini nanti Pak, panjenengan semuanya pulang bawa bekal, bawa ilmu dan happy. Bahagia banget ketika bisa memuliakan keluarga sendiri. Alhamdulillah kami sudah mencetak buku manajemen kematiannya sebagai modul pembelajaran kuliah umumnya. Materi manajemennya adalah dari mulai manajemen sakit, manajemen sakaratul maut, manajemen P3J, pertolongan pertama pada jenazah. Pernah dengar? Belum. Manajemen pemuliaan jenazah plus simulasi pemuliaan jenazah. Kami sengaja memilih istilah-istilah baru Pak yang tidak familiar. Contoh, manajemen kematian. Ini enggak familiar Pak. Karena biasanya kalau ada pelatihan ngurus jenazah, judulnya pelatihan pengurusan jenazah. Itu enggak menarik Pak. Siapa yang mau ikut? Paling pengurus masjid. Ngajak jamaahnya untuk ikut, ngapain? Toh nanti kalau meninggal diurus sama pengurus masjid. Ya, maka kami rubah materinya dengan istilah baru. Pengurusan jenazah atau pemulasaraan jenazah, itu istilah umumnya tuh. Di kami ganti dengan pemuliaan jenazah. Memuliakan jenazah. Maka para petugasnya disebut pemulia jenazah. Alumni KPJ sudah lebih dari 60.000, mungkin sekarang sudah 70.000. 79 kali di Pondok Indah, 7 kali training of trainer pemulia jenazah. Di TOT ini kelas lanjutan dari kuliah umum. Kuliah umum untuk siapapun yang hadir. Bagi yang termotivasi dan mau menjadi tim pemandi jenazah, naik kelas. Namanya TOT. Ikut kegiatan TOT. Dan TOT itu bisa dilaksanakan di sini juga. Setelah kuliah ini selesai, nanti ke depan kalau masjid ini menginginkan ada tim, maka kita bikin TOT khusus buat para tim. 4 kali event Islamic Book Fair dan lebih dari 375 tempat kami roadshow di masjid-masjid di Jabodetabek dan luar kota. Ini kuliah yang ada di Pondok Indah. Suatu hari kami sedang berumroh dan libur di bulan itu, sehingga kami broadcast dan ternyata broadcastnya itu 1 bulan. 1 bulan yang terdaftar dan ikut 1.000 peserta. Ya, padahal kelasnya muat cuma 100 Pak. Kita punya ruang belajar kuliah itu 100. Akhirnya kami selenggarakan di ruang utama, di aula. Pelatihan pengurusan jenazah. Ini versi MUI pusat. Ya, judulnya pelatihan. Jadi kami alhamdulillah kolaborasi kemarin dengan
MUI Pusat untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini. Bertempat di Masjid Raya Pondok Indah, diikuti oleh para DKM se-Jabodetabek. Ini yang di Pondok Indah yang kelas bulanan, peserta kita batasi 100 ya di ruang kelas. Salah satu alumninya mungkin hari ini banyak yang hadir, ibu-ibu dari Polres Indah. Mana? Polres Indah? Apa kabar, Bu? Ini jangan-jangan alumni semua itu hadir lagi di sini. KPJ Institute melahirkan para amil jenazah yang kami sebut pemulia jenazah. Tim pemulia jenazah tergabung dalam komunitas IPPJI. Ini lahir di 2016 setelah 2 tahun KPJ hadir dan banyak yang mau menjadi amil sehingga dari alumni TOT muncul namanya Ikatan Persaudaraan Pemulia Jenazah Indonesia. Kami tidak menyangka kalau mereka ini ternyata profesinya latar belakangnya berbeda-beda, Pak. Ada yang TNI, ada yang dosen, pengusaha, karyawan bank, sampai ibu-ibu itu banyak. Mulai ada yang ustazah, tukang pijit, guru, ada yang dokter, bidan, lawyer. Bahkan 2 di antara tim kami profesinya itu perias pengantin. Awal ikut terlibat kami berikan kesempatan mereka magang. Selesai ikut kuliah KPJ, ikut TOT, kami berikan kesempatan magang. Magang itu berarti praktek langsung mandiin jenazah. Bayangan mereka sebelum ikut kuliah KPJ itu ngurus jenazah itu mengerikan. Horor. Jangan-jangan nanti malam didatengin Ustadz. Tapi ternyata setelah ikut KPJ mereka termotivasi, saya harus ikut. Begitu dikasih kesempatan magang, Pak, seminggu nggak ada yang meninggal, berarti kan nggak ada tempat magang. Saya ditelepon, Ustadz kapan ada yang mati lagi? Ini tangan saya udah gemeter, udah pengen lagi mandiin. Jadi mereka ketagihan ternyata, Pak. Setelah ikut kuliah KPJ, terjun langsung mandiin jenazah, ternyata ketagihan. Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Maka kata mereka, hidup kami tambah bahagia. Yang sudah bahagia ketika jadi amil jenazah, jadi pemulia jenazah, ternyata mereka merasakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Hidup kami tambah bahagia. Saking bahagianya tadi, ya pengen lagi, pengen lagi. Ini alumni TOT. Kami bangga dan bahagia menjadi pemulia jenazah. Ya. Anak muda tampil menjadi pemulia jenazah. Ya, karena sudah kebuka mindset dan siap, Pak. Jadi usia rata-rata 20 tahun sampai di bawah 60 tahun, Pak. Ya, ini. Orang nggak menyangka kalau ini amil jenazah. Muda, cantik dan kembar pula. Sehingga waktu ini bertugas, saya ditelepon sama keluarganya. Ustadz, mana amilnya kok belum datang? Kenapa tanya seperti itu? Karena selama ini amil jenazah itu sudah tua-tua. Betul nggak, Pak? Nah, di kita ini amil muda seperti ini, Pak. Ya. Jadi jenazahnya betah banget kalau yang mandiin begini, Pak. Ini dokter apa pemulia jenazah? Dua-duanya. Dia seorang dokter dan dia juga seorang pemulia jenazah. Baju yang dipakai tim kami, mereka menggunakan baju dokter. Ini baju dokter saat operasi, Pak. Kami gunakan sebagai standar pemandi pemulia jenazah Pondok Indah. Ini salah satu tim yang profesinya perias pengantin. Tim Depok, tim Pondok Pinang, ini tim Kedoya, ini tim Bintaro, ini tim Meruya. Ya, ini yang masih muda, usia 20 tahun. Ini yang 20 tahun nih. Ya, sama ibunya di depannya itu. Jadi ibu dan anak tandem. Ini masih tim Bintaro, ini tim Ciputat. Ini kemarin kami kumpul halal bihalal di Masjid Pondok Indah. Ya. Tim intinya ada 3, Pak, yang ngatur bagaimana siapa yang jalan, siapa yang jalan. Saya, Ustadz Afif, dan Mas Eko. Alhamdulillah kemarin tanggal 10 November, hari
Pahlawan 2022 kami mendapatkan undangan ke Malaysia dari Universal Institute of Professional Management yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa bidang manajemen kematian. Ya, tapi di sana nggak ada prodinya, jadi masuknya manajemen sains. Selamat bergabung Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan kisah nyata ini menginspirasi, memotivasi panjenengan semua siap menjadi pemulia jenazah untuk keluarga sendiri minimal. Siap Bapak Ibu? Kalau nggak siap berarti panjenengan yang bakal dikafanin. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk materi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Cuma yang pintar yang ingat mati. Nabi SAW bersabda, ditanya oleh para sahabat, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Jawaban beliau SAW adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, kemudian paling baik dalam mempersiapkan bekal kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Aksiru dzikru hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Fa aina tadhhabun? Manusia itu kalau sudah mati, Pak, itu akan lanjut ke alam berikutnya. Jadi tidak selesai. Dan kita semuanya akan ditunggu. Ada dua tempat buat manusia. Innal abrara lafi naim, orang baik di surga, wa innal fujjara lafi jahim, dan orang jahat, orang buruk, durhaka, maka pasti di neraka. Ya. Dan kita semuanya yang hadir berharap tentunya tempat kembalinya kita adalah surga yang abadi. Dan kita berharap kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Tak ada satupun di antara kita yang berharap masuk surganya mampir dulu. Kita berharap semuanya masuk surganya tanpa transit ke neraka. Inilah harapan kita yang setiap saat kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqina adzabannar. Manakala orang itu sudah mati Bapak Ibu, biasanya akan diumumkan atau disebut ia telah meninggal. Kenapa disebut telah meninggal? Ruhnya keluar meninggalkan jasadnya, meninggalkan dunia. Maka orang kita menyebut orang mati telah meninggal dunia. Ada pula yang menyebut wafat. Ada juga yang menyebut pulang. Bapak dan Ibu kira-kira mau dipanggil yang mana? Ya. Kalau Pak Ustadz, pengurus masjid, biasanya disebutnya pulang ke rahmatullah atau wafat. Ya, orang biasa meninggal. Nah, ini orang Indonesia tuh ngomongnya begitu, Pak. Di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Perhatikan ayat ini. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Pertanyaannya Pak, ada nggak di antara kita yang mau mati duluan? Nggak ada. Ini ayatnya ini. Biarpun sudah sepuh umur 80 tahun tetap umurnya pengennya panjang. Bahkan kiai, ustadz kalau ceramah ngomongin mati, silahkan Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ini ayatnya. Menghindar semua, lari. Nggak mau Pak. Tapi kata Allah biarpun menghindar, fa innahu mulaqikum, pasti akan datang. Gitu Pak.
Kira-kira yang didatengin siapa yang duluan, Bu? Apakah yang sepuh duluan? Enggak juga. Atau yang sakit duluan? Enggak juga. Ada anak muda mati duluan. Ya. Di rumah sakit bukan yang pasien yang meninggal duluan. Siapa yang meninggal duluan? Yang seger, Pak, yang nungguin. Bahkan dokternya bisa jadi meninggal duluan. Jadi mati itu pasti, cuman dirahasiakan. Kapan di mana hanya Allah yang mengetahui. Tugas kita adalah menentukan bagaimana kematian itu kita dapatkan. Tentu kita berharap ingin mendapatkan kondisi husnul khotimah. Itulah yang kita siapkan. Maka orang cerdas adalah orang yang menyiapkan perbekalan kematiannya. Husnul khotimah. Mati itu selalu datang tiba-tiba, Bu. Kita nggak tahu kapan kita datangnya. Tahu-tahu saja meninggalnya mendadak. Ujug-ujug. Nah. Berharapnya panjang umur, sehat dari rumah, belum pensiun. Maka dia berangkat tugas. Tapi ternyata di meja tugas belum sampai, datanglah kematian. Ajal menjemput, tiba-tiba. Yang lagi santai, Pak, meninggal. Nah, tuh. Dengan olahraga berharapnya sehat, panjang umur. Lagi olahraga malah mati. Ya. Jadi tidak ada rumus kematian itu harus seperti apa. Kondisi apapun bisa saja terjadi. Ya. Hati-hati ya orang sini kalau naik kereta ya. Dari model-model yang ada, apakah ada yang pengen seperti itu, Pak? Enggak ada. Ya. Mati lagi sholat. Boleh nggak kita pengen mati kayak dia? Nah, ini baru boleh tuh, ya. Kita minta sama Allah, ya Allah, wafatkan saya dalam kondisi husnul khotimah. Salah satunya seperti ini, ya, lagi sholat, lagi sujud, lagi baca Al-Quran, lagi berbuat baik, ya. Karena kematian itu akan mendatangin kita sesuai dengan apa kebiasaan kita, Pak. Ya, maka kita boleh berharap, ya Allah, wafatkan saya di Mekah, di Madinah, lagi haji, lagi umroh. Boleh, Pak. Ya. Ada yang mati modelnya begini. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Maka kita hindarin ya mati yang modelnya seperti itu gitu loh, Pak. Ya. Kenapa disebut wafat? Di dalam surat Az-Zumar ayat 42, dimensi wafat itu Allah memegang jiwa kita. Ketika tidak dilepaskan, mati namanya. Maka orang menyebutnya wafat. Tapi Allah memegang dan melepaskannya lagi. Nah ini. Maka itu disebut tidur, Pak. Maka Nabi SAW ketika mau tidur mengajarkan kita doanya itu doa mati. Gimana Pak bunyinya, Pak? Bismika Allahumma ahya wa amut atau amutu wa ahya. Aku mau mati. Begitu terbangun dan kita berarti dikembalikan lagi ruhnya, nyawa kita, maka kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun dari kematian, bukan bangun tidur, Pak. Tidur itu ketika Allah kembalikan lagi roh kita. Wafat di dalam surat Ali Imran 185, dimensi wafat adalah sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan memberikan balasan yang sempurna buat orang-orang yang mengikuti Allah tentunya. Apa balasan yang sempurna? Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukin ke surga, dialah orang yang sukses, faqad faz.
Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan tadi terkabul, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk surganya enggak mampir ke neraka. Itulah balasan yang sempurna. Seenak-enaknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, orang mati disebut pulang, Pak. Biasanya kalau disebut pulang, Pak, yang namanya orang pulang itu seneng, happy. Pulang kampung lebaran, seneng ora? Seneng. Jam terakhir enggak ada gurunya disuruh bubar dulu loh. Seneng enggak? Seneng, Pak. Pulang haji, pulang umroh, pulang dari mana-mana aja pasti seneng, Pak. Ini mati disebut pulang. Dan Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dalam kondisi puas hati, gembira, senang dan mendapatkan ridho Allah. Maka masuklah fadkhuli fi ibadi, kepada kelompok jamaah hambaku. Di mana? Wadkhuli jannati, di surgaku. Masuk surganya bersama orang-orang yang soleh. Masya Allah. Jadi kalau ini kabar gembira buat kita, tentunya harapan kita mudah-mudahan ya sama. Dan kita akan memiliki pola menghadapi kematian dengan sebuah kegembiraan. Karena mati itu pulang. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan sedih dengan kematian. Karena surga sudah menantimu. Maka kalau kabar gembira ini sampai kepada kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Dan kita akan kembali dengan tersenyum karena gembira. Jadi mati itu gembira, Pak. Buat siapa? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ini buat orang yang memegang prinsip tauhidnya sampai di bawah mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka insyaallah akan selamat. Pertanyaannya, Pak, kalau mati itu menggembirakan karena disebut pulang, apakah kita sudah berani? Ternyata kita tetap takut, Pak. Ya. Kenapa kita takut mati? Belum siap. Kalau dibilang belum siap, kapan siape? Belum cukup amalnya. Lah terus kapan? Wong mati mendadak. Ibu mau pulang kampung, mobilnya sudah disiapkan. Oleh-olehnya sudah disiapin. Ya. Pas pada waktu hari hanya, yo cepet ngebut tuh. Ya. Karena sudah siap semuanya, pengen pulang. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak jadi pulang. 2 hari sebelum Lebaran, walaupun sudah disiapkan semua, ternyata panjenengan punya masalah dengan orang di kampung. Apalagi dengan keluarga. Akhirnya mengurungkan diri, gak jadi pulang, takut. Berarti orang takut pulang ketika pulangnya ada masalah. Kalau memaksakan diri pulang ke kampung, di kampung diapain? Digebukin. Maka itu akhirnya menghindar, mendingan gak pulang dah. Jadi orang yang takut pulang, orang yang takut mati adalah ketika pulangnya masih bawa masalah. Orang yang bermasalah. Kullu bani adama khata'un. Setiap manusia itu bermasalah, Pak. Ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bermasalah adalah orang yang taubat, menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau kita pulangnya tidak bawa masalah, happy. Tapi ternyata kita selama ini takut, Pak, karena kita semuanya punya dosa. Kalau kita bawa pulang, Pak, dosanya, Pak, bawa mati, Pak. Kira-kira masuk surganya selamat enggak? Mau enggak mampir dulu? Itu yang kita enggak mau, Pak. Ya. Maka buat orang yang sudah meninggal selalu didoakan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afun. Jangan-jangan pulangnya bawa dosa. Makanya kita meringankannya dengan doa itu, Pak. Jadi intinya masalahnya di sini, Pak. Kalau kita mati bawa dosa, maka dipastikan
mampir dulu. Dan ternyata kita nggak ada satupun yang mau. Maka hari ini mari kita perbaiki. Karena wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang bermasalah adalah yang menyelesaikan masalahnya saat di dunia. Jadikan kehidupan hari ini kehidupan terakhir. Anggap hari ini adalah hari terakhir, Pak. Maka kita perbaiki hari ini, Pak. Ya. Hari istilahnya kan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Itulah orang yang menyelesaikan masalahnya. Segera minta ampunan tentunya. Orang yang bermasalah biar selesai masalah, satu, minta ampunan Allah. Allah itu maha pengampun. Walaupun dosa kita segunung, dosa kita seabrek. Kalau kita minta ampunan sama Allah, taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan ampuni. Caranya bagaimana? Caranya kita melakukan amal-amal baik. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena kematian itu bukan sebuah akhir kehidupan kita. Cukuplah kematian menjadi nasihat. Kafabil mauti wa'idho. Dengan memperbanyak mengingat kematian dan berurusan dengan kematian, maka hidup kita akan semakin lebih baik. Berurusan dengan kematian. Waktu kita semakin hari semakin habis. Mari kita cari perbekalannya. Jemput itu kematian. Ya, bagaimana caranya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini kuncinya supaya kita selamat, Pak. Barang siapa yang berharap berjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Kita akan dimatikan sesuai kebiasaan kita. Maka pilihlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kalau dilihat ragam tentang orang meninggal macam-macam, Bu. Ya, ini salah satunya. Mati sesuai dengan apa kebiasaannya. Ternyata dia merusak. Nah, ini kan perbuatan tercela. Konon yang dirusak adalah masjid. Sehingga ada orang menasehatinya, ya, itu perbuatan tidak baik. Tapi ternyata dia melawan, sehingga dia meneruskan. Silahkan kamu teruskan, katanya. Ya, nggak mempan dengan nasihat. Ini namanya orang sudah melampaui batas, Pak. Itu namanya mati. Wafat, meninggal apa pulang? Modar. Ingat mati itu bisa menjadikan kita ingat Allah. Maka biasanya kalau kita lagi sakit, Pak, jadi ingat Allah. Karena sebentar lagi bakal mati. Itu berarti bagus tuh, nasihat, ya. Jadi ingat mati itu nasihat. Fir'aun, Pak, siapa yang nggak tahu? Karena di Al-Quran diabadikan. Hasanah fid dunya, Pak. Apa yang diinginkan tercapai. Ya. Saking bandelnya Fir'aun itu, ya, padahal sudah dikasih nasihat. Allah mengirimkan putra angkatnya, Nabi Musa, untuk memberikan nasihat. Karena ternyata Fir'aun itu sombongnya luar biasa. Semua fasilitas hidupnya ada, akhirnya dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan paling tinggi, katanya. Kamu itu bukan Tuhan, kata Musa, ya kan? Tapi ternyata Musa malah yang diburu, mau dibunuh. Sama kayak orang tadi itu, dikasih nasihat nggak mempan, ya tunggu kematiannya. Maka saat Fir'aun mengejar Nabi Musa, justru Fir'aun yang mati, ya. Fir'aun yang modar, Pak. Nah, pas lagi sakaratul maut itu dia baru paham, ternyata benar apa yang dikatakan Musa. Saya ini bukan Tuhan, yang Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang disembah sama Nabi Musa dan Nabi Harun, yang disembah oleh Bani Israel. Ini penyesalan, Pak, tapi penyesalannya terlambat. Maka Allah tidak menerima penyesalan yang dilakukan saat sakaratul maut. Sudah terdesak baru ngaku. Nah, ini jangan sampai terjadi buat kita.
Maka jangan sampai kita menunggu taubatnya sampai menjelang kematian. Nah, itulah dimensi tentang kematian yang ternyata kalau dibahas buat orang yang beriman itu adalah waktu yang ditunggu mudah-mudahan. Karena ini waktu perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mengurusi jenazah. Apa mindset pola pikir kita ketika berhadapan dengan orang mati, Pak? Ternyata walaupun keluarga sendiri takut, apalagi orang lain. Ngeri, bau, jijik. 4 jawaban teratas, Pak. Maka kalau jawabannya negatif semua, mundur, ogah gua. Betul nggak, Bu? Apalagi nggak punya ilmunya, ya sudah tambah mengkeret, tambah menjauh. Maka dipastikan saat ada keluarga kita yang meninggal, Bu, Pak, siapa yang dipanggil untuk mengurus jenazahnya? Amil. Dan ternyata amil di komplek kita ini orangnya ya itu-itu aja. Sampai mati baru diganti. Dan yang menggantikan ternyata juga nggak ada yang mau. Siapa yang mau jadi amil? Nggak ada, Pak. Ada nggak di antara kita yang bercita-cita nanti gede saya pengen jadi amil jenazah? Ada? Nggak ada itu. Jadi munculnya amil akhirnya terpaksa. Udah kamu aja anaknya amil. Didaulatlah anaknya amil. Dikiranya bisa. Turun-temurun akhirnya amil itu. Belajar dari mana? Wong bapaknya saja nggak nurunin ilmunya, Pak. Kejadian, Pak, di Pondok Aren. Meninggal amilnya. Bingung siapa yang ngurus. Panggil amil di tetangga sebelah. Besok ada yang meninggal lagi. Di kampung itu belum ada amilnya. Mau manggil amil sebelah. Lagi di mana gitu nggak ada. Akhirnya anaknya almarhum amil ditunjuk. Udah kamu aja. Dikiranya bisa, Pak. Padahal menurut pengakuannya saya belum pernah dapat ilmu dari bapak saya. Karena saya juga belum pernah diajak-ajak. Bapak saya nggak menginginkan saya ini jadi seperti bapak saya. Tapi ternyata masyarakat nggak ada yang mau. Dosa semua. Akhirnya dia maju, Pak. Pengalaman pertama ngurus jenazah karena modalnya otodidak. Modalnya terpaksa, mandiin jenazah ya sudah asal bersih. Begitu dikafanin, Pak, apa yang terjadi? Motong kain kafannya pas kepala, pas kaki, nggak dilebihin. Nah ini kejadian. Jadi ternyata amil itu sampai tua nggak ada yang ganti, Pak. Ini aja, Pak. Jadi alhamdulillah beliau sudah menurunkan ilmunya ke saya karena saya juga mau mengambil ilmunya beliau. Sekarang beliau sudah pensiun, saya gantikan. Ya. Suatu hari, Pak, kisah nyata ini, 5:30 ya, 6:30 ya selesainya ya, 15 menit lagi. Mohon izin. Ada orang cerita ke saya, Pak. Ustadz, kemarin tetangga saya meninggal. Perempuan, ibu. Putri kandungnya ikut pengajian kemana-mana bareng saya. Tapi di depan jenazah ibunya disuruh ikut mandiin, dia menolak bahkan berucap, ogah gua, jijik kotorannya banyak. Ngapain aku repot-repot, kan sudah ada yang ngurusin, Pak. Nyata ini, Pak, bukan saya ngarang, bukan fiktif, nyata, Pak. Jangan-jangan di lingkungan kita juga ada yang begitu, cuman gak terucap, Pak. Buktinya disuruh ikut mandiin, nonton doang, nangis doang, ya. Nggak berani, Pak. Apa jadinya kalau ini terjadi sama kita, Pak? Punya putra, punya putri modelnya begini. Mau diapain, Pak? Ya, nyeselnya luar biasa tentunya. Kenapa kita takut sama mayat? Apa yang ditakuti dengan mayit? Katanya sih orang mati jadi hantu. Ya, ruhnya masih gentayangan depan rumah. Gara-gara tali pocong gak dilepas tuh jadi hantu pocong. Ketabrak jadi suster ngesot, kuntilanak. Katanya. Kata siapa, Pak? Film. Ya. Gak ada itu orang mati gentayangan, Pak, balik lagi ke rumahnya. Di kita ini kan ada paham seperti itu. Berapa malam itu roh balik lagi ke rumah? Ya,
Dihitung tuh, ada yang ngitung 7 malam, 40 malam, 100 malam, sampai 1000 hari. Habis 1000 hari nggak balik-balik Pak, karena kuburannya sudah ditutup gitu kan. Ini Pak, coba perhatikan Pak, kondisi orang yang sudah meninggal Pak, sebelum datang hari kiamat, yaitu nunggu kiamat. Kira-kira mereka lagi ngapain Pak? Surat Yasin 52, mereka itu lagi ditidurkan oleh Allah. Qalu ya wailana mamba'asana mimmar qadina. Itu ila akhiril ayat. Tidur Pak. Yang kedua, lagi nyesel. Orang mati itu hampir semuanya termasuk saya nanti Pak, pasti nyesel. Apa penyesalannya? Kurang. Amalnya kurang. Karena yang menemani kita nanti di alam kubur adalah amal soleh. Maka kita berharap kepada Allah, Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Kalau dikasih kesempatan balik lagi Pak, mati suri, pasti akan menjadi orang yang baik. Dia akan sholat lebih rajin, dia akan sedekah lebih banyak. Maka penyesalan yang viral di dalam Al-Quran, orang mati itu pengen sedekah. Fa'asoddaqo wa akum minas solihin. Yang ketiga, orang mati lagi diteror Pak. Fir'aun tiap hari diteror. Pagi sore diperlihatkan neraka. Yang keempat, orang mati tetap hidup mendapatkan rizki dari Allah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Buat orang-orang soleh minan nabiin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, mereka sedang bergembira Pak. Ya, mendapatkan kehidupan baru. Yang terakhir, orang mati lagi disiksa kubur. Maka kita sebelum salam diajarkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari, dan seterusnya. Inilah kondisi keadaan Al-Quran versi Al-Quran, keadaan orang mati versi Al-Quran dan hadis. Nggak ada satupun yang menjelaskan bahwa ruh orang mati gentayangan jadi hantu. Ya, itu hoaks semua Pak Bu. Dulu waktu kecil Pak Bu, karena anggapan orang mati itu gentayangan, saya waktu kecil supaya kamu nggak didatangi nanti malam sama ibu guru kamu itu. Jadi yang meninggal ibu guru saya Pak. Saya mungkin usia 8-9 tahun. Tuh cuci muka bekas mandinya ibu guru kamu itu, supaya nanti kamu nggak didatengin. Coba ada yang punya pengalaman begini nggak? Nah, pasti ada itu. Ya. Dan ternyata sampai sekarang nggak pernah didatengin saya, ya gitu kan. Tapi yang lain yang nggak cuci muka juga nggak didatengin juga Pak. Nah ini kan hoaks ini, ya. Jadi nggak ada itu. Apalagi katanya jadi suster ngesot gitu kan. Ya. Bohong semua. Nah ini clear Pak, supaya mindset kita bersih Pak, bener ngadepin orang mati nggak usah takut, ya gitu. Yang kita takutkan kan kalau kita yang mati Bu, kan begitu kan. Maka kita nggak ada yang berani, nggak ada yang siap. Berikutnya supaya kita nambah berani ngurus jenazah, kita perhatikan kemuliaannya. Bahwa mengurus jenazah itu banyak kemuliaannya, banyak pahalanya, dan pahalanya dahsyat-dahsyat. Man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, ikut nyolatin jenazah, maka pahalanya 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Dan kalau dia ikut lagi mengantarkan ke makam jadi 2 qirat. Wa mal qiratani, apa itu 2 qirat? Mithlul jabalain al-azimain. 2 qirat itu bagikan seperti 2 gunung yang azim. 2 gunung yang sangat besar sekali. Pertanyaan ini dilontarkan di Madinah. Maka jawabannya di Madinah gunung yang paling gede itu yang diutarakan. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa apa itu 2 qirat? Seperti gunung Uhud. Yang sudah haji umroh kebayang. Yang belum haji belum umroh gak bakalan kebayang. Betul gak Bu? Maka saya doakan mudah-mudahan panjenengan bisa berangkat ke Mekah Madinah umroh. Nanti kalau umroh bareng saya Bu ya. Di Purwokerto Pak, saya waktu ngisi materi ini Pak. Supaya orang Purwokerto gamblang tentang 2 qirat.
2 kirot itu seperti gunung Slamet. Saya bilang begitu. Lu akhirnya kan weruh kabeh, demi gede temen ya. Sebab ngerti tiap hari gunung Slamet segede itu. Langsung melek Pak. Akhirnya orang sholat jenazah rebutan Pak. Nggak perlu pakai diundang-undang. Ini kadang-kadang ngurus jenazah, nyolatin jenazah aja pakai undangan. Giliran nggak diundang nggak datang. Ya Allah ya Rob. Keliru Pak. Ya. Nganterin ke makam lagi 1 kirot lagi. Baik, ini ternyata pahala yang Allah berikan buat orang yang cuman ngikut doang. Volunteer bahasa sekarangnya Pak. Sementara mengurus jenazah itu ada aktivitas memandikan, mengafani, menguburkan yang megang langsung. Kira-kira pahalanya lebih gede apa lebih kecil? Mau tahu nggak pahalanya apa? Memandikan jenazah. Ya, yang buat nyolatin sama nganterin ngikut doang Pak. Gunung Slamet, Gunung Semeru Pak. Hadis tentang memandikan jenazah. Bahwa memandikan jenazah itu syaratnya tidak boleh menceritakan aib si mayit. Betul nggak Pak? Ini hadisnya Pak. Man ghassala mayitan fakatama alaih. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka rahasiakan si aibnya itu. Jangan sampai diceritakan ke orang. Pahalanya ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Allah akan menghapuskan dosa yang memandikan jenazah dengan syarat tidak menceritakan aib si mayit 40 kali. Dalam riwayat lain At-Tabrani menjelaskan 40 macam dosa besar. Ini yang membuat kami ini semangat mengurus jenazah. Karena ada motivasi dari Nabi. Mandi jenazah 40 macam dosa besar kita Allah akan ampunin. Berarti ini sebuah cara untuk menyelesaikan masalah kita. Betul nggak Pak? Kenapa kita sholat tiap hari? Orang bertaubat itu ya sholat. Karena dengan sholat itu menghapus dosa harian. As-shalawatul khomsu kafaratul lima bainahuma. Dosa mingguan, sholat Jumat, pekanan. Al-Jum'atu ilal Jum'ati. Doa tahunan, Ramadan ila Ramadan. Oh itu Pak, itu dosa-dosa kecil Pak. Kalau dosa besar minta ampunan Allah. Dan ternyata Nabi memberikan tips. Kalau mau dosa besar kita terampunin, mandiin jenazah. Keren gak Pak? Keren. Sekarang yang menguburkan jenazah. Barang siapa yang menggali kubur untuknya, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Spesial tuh, bukan buat penggali kubur. Dapat rumah spesial hingga hari kiamat di dalam kuburnya Pak. Masya Allah. Ya. Barang siapa yang mengkafani mayat, Allah akan berikan pakaian min sundusin wa istabrak. Sutra tebal, sutra halus nantinya. Tuh Pak, kita gak pernah bisa beli itu sutra. Haram buat laki-laki. Kita akan diberikan sama Allah. Kalau kita mau mengkafani jenazah. Masya Allah, luar biasa ternyata ngurus jenazah itu Pak. Yang selama ini orang menghindar. Di balik musibah kematian ada pahala besar. Lebih dahsyat lagi, ini hadis terakhir. Man ghassala mayitan fa'adda fihil amanah. Barang siapa yang memandikan mayit, maka tunaikanlah amanahnya. Benar ngurusnya Pak. Ya. Walam yafsha alihi ma yakunu minhu inda dzalik. Dan jangan dibeberkan apa yang terdapat dalam tubuh si mayit saat itu. Apapun yang kita lihat Pak, diam, enggak boleh diceritakan. Nanti akan jadi fitnah Pak. Apa pahalanya? Amanah benar, berharap sama Allah pahalanya, dan tidak menceritakan aibnya. Kharaja min dzunubihi kayamin waladathu umuhu. Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya bagaikan seperti bayi yang baru lahir. Keren bener ini hadis nih. Allah membebaskan dosa kita bersih seperti bayi baru lahir. Pertanyaannya Pak, bayi baru lahir kalau meninggal masuk surganya mampir dulu nggak ke neraka? Pakai hisab dulu nggak?
nggak dihisap, nggak mampir ke neraka, Pak. Kalau kita mau mandiin jenazah. Waduh, keren banget, Pak. Cluenya tadi, jangan membeberkan. Nggak boleh menceritakan aib. Maka guide berikutnya Nabi SAW bersabda, hendaklah orang yang memandikan, mengurus jenazah adalah orang yang paling dekat dengan kalian, dengan si mayit maksudnya. Orang yang paling baik, yang akan menutup aib-aib kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Berarti keluarga kita sendiri, kerabat kita sendiri. Seorang ayah ketika dimandikan oleh putranya, mungkinkah cerita di luar sana? Tidak. Seorang ibu dimandikan oleh putrinya, cerita enggak? Tidak mungkin. Oleh kerabat dekatnya, tidak mungkin. Seorang suami dimandikan oleh istrinya, cerita enggak kira-kira? Tidak mungkin, Pak Bu. Itulah orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang seharusnya mereka yang memuliakan kita, Pak. Ini perintahnya Nabi itu. Kalau kita mengetahui, kalau kita mengerti ilmunya, kita lebih bagus. Tapi kalau kita nggak ngerti ilmunya, baru diserahkan kepada siapa saja yang dianggap memiliki sifat warok dan amanah. Itulah para amil pemulia jenazah yang kita harapkan mereka tidak menceritakan aib kita. Ada peluang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Apakah kita tidak mau mendapatkan kemuliaan ini? Ya, Masya Allah. Pahalanya setara haji dan umroh ternyata, Pak Bu. Ya, man hajjalillah falam yarfus falam yafsuk roja'a kayaumin waladathu ummuhu. Nah, itu, Pak. Ya. Di balik musibah besar ada kemuliaan besar. Betapa bahagianya ketika kita bisa memuliakan jenazah orang yang kita sayangi. Bukan sebaliknya, ogah gua, jijik kotorannya banyak. Inilah kesimpulannya. Ya, maka kalau ada keluarga kita meninggal, ambil peluang ini, Pak. Tidak bakal datang berulang kali, Pak. Kesempatannya hilang, Pak. Maka jadi anak soleh seharusnya membaktikan dirinya. Ketika ayahnya meninggal, ketika ibunya meninggal, dia menjadi orang yang terdepan. Maka niatkan dari sekarang, kalau ada keluarga kita meninggal, saya menjadi orang yang terdepan. Gitu, Pak. Bukan malah sebaliknya. Nuhun sewu nih, ini buat biar mindset kita lebih dahsyat lagi berubahnya, Pak. Anak yang tadi bilang, ogah gua, jijik kotorannya banyak, saya bilangnya begini. Giliran bangke mak lu kasih gua, tapi giliran harta warisannya lu rebutin. Bener gak begitu? Iya, berarti itu orang gak waras, Pak Bu ya. Orang sedeng, orang gak berbakti. Naudzubillah min dalik. Siapa orang yang terdekat, paling dekat dengan kita, Pak? Pasangan kita, Pak. Itu orang yang paling dekat, Pak. Tapi di masyarakat katanya suami tak boleh memandikan istri atau sebaliknya. Ya, katanya ndak boleh. Kata siapa? Katanya. Ini ngurus jenazah ini serba katanya, Pak. Nggak jelas itu, Pak Bu ya. Ya, makanya pentingnya belajar di sini, Pak. Nabi SAW bersabda kepada istrinya, kepada Aisyah, tidak mengapa bagimu jika kamu meninggal sebelumku. Bahasa kitanya, wahai Aisyah, kalau sekiranya engkau yang meninggal mendahuluiku. Maka Nabi SAW bersabda, faghazal tuki wa kafan tuki summa solaitu alaiki wa dafan tuki. Ya. Aku yang akan memandikan dan mengkafanimu, serta akulah yang akan menyolati dan menguburkanmu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Perhatikan hadis ini Bapak Ibu. Nabi bilang sama Aisyah, aku yang akan memandikanmu. Berarti yang bilang tadi katanya ndak boleh, nggak benar, Pak. Yang benar boleh. Nuhun sewu, aurat kita selama ini yang tahu siapa? Yang ngemek-ngemek siapa? Masa giliran mati kagak boleh? Batal katanya. Nggak boleh disentuh lagi, kena air mata nanti begini begitu, batal.
Hari ini kita belajar, kita selesaikan yang serba katanya itu, Pak. Memandikan jenazah harus yang sesama jenis kelamin selain pasangan, karena ada hadisnya tadi. Berarti kalau seorang ayah meninggal kan laki-laki, maka yang boleh memandikan anak laki-lakinya saja dan keluarga dekatnya dan orang lain yang laki-laki. Tidak boleh anak perempuannya ikut mandiin. Ini hadisnya nih. Nabi tidak memandikan putrinya. Nabi menyuruh Ummu Atiyah wanita untuk memandikan putrinya. Ini dasar hukumnya, Pak. Kalau kalian sudah selesai, beritakanlah kami, beritakanlah aku. Ketika kami selesai, kami memberitakan beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak ikut memandikan jenazah putrinya, ya, karena aurat. Enggak boleh, walaupun mahram. Ya, pernah nggak kita melihat aurat anak kita yang sudah dewasa? Enggak. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua, enggak pernah kita melihatkan aurat kita. Maka berkaitan dengan ini, haruslah yang memandikan jenazah yang sesama jenis kelamin. Ini yang terjadi di masyarakat terbalik-balik. Anaknya laki perempuan suruh ikut mandiin. Suka begitu lihat? Nah itu enggak benar. Yang benar harus yang sejenis kelaminnya, Pak. Ya. Jadi kecuali pasangan. Sama bayi usia 7 tahun ke bawah. Yang boleh memandikan bebas. Mau laki perempuan monggo. Kenapa harus sesama jenis? Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu. Ini hadisnya ini. Jadi nggak boleh kepada orang lain, Pak. Maka ketika memandikan jenazah harus yang sejenis dan boleh pasangan. Ya. Fardu kifayah. Kesimpulannya, kalau kita bilang nganggapnya fardu kifayah itu gugur kewajiban saya, kan sudah ada yang ngurus, Pak. Kalau kita jadi keluarga, maka rugi besar. Karena prioritas kita. Dan mindset kita harus berubah. Fardu kifayah itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, kolektif. Kewajiban sosial, gotong royong. Yang namanya gotong royong, Pak Bu, semakin banyak yang terlibat semakin bagus enggak? Semakin ringan enggak? Nah itulah namanya fardu kifayah. Bukan fardu kifayah, gugur saya sudah ngurus. Memang dimensinya kalau sudah ada yang ngurus selesai. Tapi kalau enggak ada yang ngurus, dosa semuanya. Profesi amil, kenapa dihindarin? Karena jadi amil itu enggak menarik, Pak. Beda dengan profesi dokter menarik. Ya, jadi pengusaha, pedagang, presiden bahkan menarik, Pak. Profesi-profesi dunia itu menarik karena penghargaan kita kepada mereka lebih dahsyat, Pak, ternyata, Pak. Tapi yang namanya amil, Pak, coba perhatiin. Sudah tua, datang enggak dijemput, pulang kagak diantar. Boro-boro dikasih bingkisan. Betul enggak, Pak? Air minum jaga enggak kepikiran, Pak, enggak dikasih. Itu udah biasa itu. Makanya enggak ada orang yang mau jadi amil, Pak. Karena secara dunia juga enggak menarik. Tapi kalau kita melihat akhiratnya, ya Allah ya Rabb, mengalahkan profesi-profesi mereka semuanya, Pak. Maka kita berebutnya karena itu, Pak. Masya Allah. Kita pengen mendapatkan kesempatan mulia bagikan seperti bayi yang baru lahir. Menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka yang sangat memprihatinkan, Pak. Ketika kondisi amil modenya begitu, Pak. Secara dunia kurang dapat penghargaan, kurang dapat tempat. Ya, kita itu bukan menutup mata satu, menutup mata dua, Pak, buat para amil, Pak. Maka kalau kita lihat, Pak, guru itu ada fakultasnya, dokter ada fakultasnya. Giliran amil yang semua orang bakal mati, ada nggak fakultasnya? Disinilah keprihatinan saya muncul. Bikin sekolah namanya Institut Manajemen Kematian. Beruntung Bapak Ibu hari ini, alhamdulillah mendapatkan materi ini. Jadi ngurus jenazah itu nggak ada bedanya dengan ngurus sekolah, ngurus rumah sakit, ngurus masjid, ngurus lingkungan, sama-sama fardu kifayah. Tapi kalau sholat 5 waktu fardu ain, jangan diserahin ke orang, kira-kira begitu, Bu. Jadi adanya mobil jenazah, lahan pemakaman itu enggak ada bedanya dengan keberadaan masjid. Ayo kita bersama-sama, kita gotong royong, mudah-mudahan pekerjaan ini jadi tambah ringan.
istri ikut memandikan, kami persilahkan. Pentingnya belajar manajemen kematian, ada perubahan mindset kita dari takut menjadi berani. Mengurus jenazah keluarga sendiri. Siap semuanya jadi amil? Alhamdulillah. Terima kasih. Ini prolognya. Ternyata sampai 6:30. Ya karena tadi mulainya 5:30. Kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.